Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 3, ya, kita akan belajar dan melanjutkan kisah atau pelajaran sirah kita pada bab yang pertama, di bab keadaan jazirah Arab sebelum Islam. Saat ini kita akan kisahkan atau ceritakan tentang bagaimana kondisi ekonomi orang-orang Arab zaman dahulu, ya, sebelum datang Islam, ya. Tentunya mereka juga bekerja juga, cari nafkah, cari uang, cari penghidupan, ya. Di antaranya adalah dengan cara berdagang. Ya, adik-adikku semuanya, anak-anakku semua, dagang di antara cara untuk mendapatkan, ya, penghidupan. Ya, berdagang supaya mereka dapat keuntungan dan bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Mereka tentu harus keluar rumah, ya. Zaman dahulu harus keluar rumah dengan jarak yang jauh, baik jalan, baik mengendarai kendaraan, ya. Kemudian, ya, mereka berkumpul pada satu daerah, dan kota Makkah itu termasuk tempat atau pusat yang menjadi perdagangan, tempat mereka berdagang. Dari segala penjuru jazirah Arab mereka berkumpul di sana untuk apa? Untuk berdagang, ya. Dari tempat yang berbeda. Tujuannya ya menjual barang dagangan. Dan ya saat itu perjalanan kafilah berdagang itu ada pada dua musim, musim dingin atau musim panas. Ya, pada musim dingin atau musim panas. Adik-adik pasti sudah hafal tuh surat Quraisy. Nah, itu sebenarnya menceritakan tentang rihlah atau kebiasaan orang-orang Quraisy, ya, mereka berdagang pada musim dingin dan musim panas, di mana Allah Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ya, pasti udah hafal kan? Coba apa artinya? Artinya karena kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran surat Quraisy 1-2. Jadi pada musim dingin, pada musim panas, mereka itu yang melakukan perjalanan untuk mencari penghidupan, ma'isyah, ya, dengan cara berdagang. Itu diantara cara orang-orang Quraisy, orang-orang Arab mencari penghidupan, ya, penghidupan artinya mencari uang, mencari harta, supaya hartanya tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan, ya, baik untuk makannya, baik untuk pakaiannya, baik untuk tempat tinggalnya. Kemudian ada mereka yang melakukan pertanian, ya, bercocok tanam, ya, menanam apa saja, menanam mungkin gandum atau buah-buahan, ya. Jadi semua yang mereka butuhkan bisa dipakai sendiri, nanti dimakan sendiri, kemudian dijual lagi hasil pertaniannya. Demikian juga ada yang menggembala hewan, mau kambing, domba atau yang lainnya, digembalakan di tempat atau di ladang atau di sana ada yang kira-kira ada rumputnya, sehingga hewan tersebut bisa hidup, dan tentunya hewan-hewan tersebut bisa beranak pinak, ya. Dari situ mereka bisa menyembelih untuk dimakan sendiri, kemudian dijual juga bisa, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman semua, anak-anakku, bagaimana cara beragama orang-orang zaman dahulu sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya. Jadi mereka itu memiliki beberapa peribadahan, ya. Di antara mereka masih ada yang beribadah kepada Allah, ya, dan tidak mau menyembah kepada selain Allah. Ada mereka yang masih berada dalam agama fitrah, agama tauhid, ya. Mereka ada yang masih di jalan yang lurus. Mereka tidak mau menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini adalah orang yang benar.
Tetapi banyak di antara mereka yang menyimpang, menyimpang itu berbuat salah, ya, mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Di antaranya menyembah berhala, ya, seperti Lazza, Uzza, Manat dan yang lainnya. Padahal, ya, kalau diperhatikan patung-patung yang mereka sembah itu yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri, patung tersebut, ya, ketika sudah selesai dibuat langsung disembah, diminta, kemudian dia memuliakannya, mengagungkannya, membesarkannya, ya, sehingga mereka menjadikan sesembahan selain Allah ini adalah penyimpangan, perbuatan yang zalim, sangat zalim, yang tidak Allah ridhoi, ya. Dan di antara mereka ada yang menyembah bintang, bintangnya ada di langit, padahal makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon dan bebatuan. Ini semua adalah keadaan agama bangsa Arab pada waktu itu, yang mereka itu jauh dari kebenaran, ya, mereka jauh dari jalan yang lurus dan mereka berada dalam kesesatan. Demikianlah rusaknya kehidupan mereka. Di tengah-tengah kerusakan itu, maka Allah utus seorang Rasul. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajak mereka kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Jadi Rasul tersebut dipilih oleh Allah dari bangsa Arab dan dari kaum Arab, ya, dari mereka sendiri. Tujuannya supaya mempermudah mereka mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Sampai di sini, ya, kita selesai pelajaran sirah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa anak-anak soleh dan salehah, barakallahu fikum, untuk mengerjakan post testnya. Wassalamualaikum warahmatullahi